saya Joshua Garaeng. Saya akan mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem perpajakan lama di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah membuat sistem perpajakan baru yang didukung oleh undang-undang baru seperti UU Nomor 6 Tahun 1983 atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 atau Pajak Penghasilan, lalu ada UU Nomor 8 Tahun 1983 atau PPN dan Pajak Barang Mewah, serta lainnya. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan keadilan pelayanan kepada wajib pajak, kepastian hukum, dan kesiapan menghadapi kemajuan teknologi. Selain itu, sistem self-assessment diperkenalkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang berikut ada kebijakan pokok perubahan Undang-Undang Perpajakan. Perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Kebijakan pokoknya mencakup: yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemungutan pajak guna mendukung penerimaan negara. Yang kedua ada meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat, serta mendukung usaha kecil dan menengah. Yang ketiga ada menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi dan teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antar hak dan kewajiban pajak. Yang kelima, penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan. Dan yang keenam, penerapan sistem self-assessment yang akuntabel dan konsisten. Yang ketujuh, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Lalu yang berikut ada dasar hukum dan pengertian-pengertian dalam perpajakan. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang berikut ada tahun pajak. Tahun pajak umumnya mengikuti tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan periode lain jika dilakukan secara konsisten selama 12 bulan dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Ada juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Fungsi NPWP, ya, poin pertama sebagai tanda pengenal wajib pajak. Yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan pajak. Pencantuman NPWP, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen perpajakan. Lalu pencatatan NPWP, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen perpajakan. Pendaftaran NPWP, setiap wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri ke kantor pajak sesuai domisilinya. Wanita kawin dapat memiliki NPWP sendiri jika ingin hak dan kewajiban pajaknya terpisah dari suaminya. Yang berikut ada sanksi bagi yang tidak mendaftar. Denda dan pidana penjara bagi yang tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, pidana 6 bulan hingga 6 tahun serta denda minimal 2 kali dan maksimal 4 kali pajak yang tidak dibayar. Berikut ada penghapusan NPWP. NPWP dapat dihapus jika wajib pajak tidak memenuhi syarat perpajakan, perusahaan likuidasi atau berhenti beroperasi. Berikut ada wanita menikah dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta, lalu usaha tetap menghentikan operasionalnya di Indonesia. Yang terakhir, keputusan dari Direktur Jenderal Pajak berdasarkan evaluasi. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Sebagai identitas, PKP menjalankan hak dan kewajiban terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau bisa dibilang PPNBM. Pengawasan administrasi perpajakan. Lalu ada tempat pengukuhan PKP dilakukan kantor pelayanan pajak atau KPP
atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Yang berikut ada pencabutan pengukuhan PKP. Biasa dilakukan jika PKP pindah, tidak memenuhi persyaratan, usaha ditutup, atau terjadi penyalahgunaan. Yang berikut ada sanksi. Wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Berikut ada surat pemberitahuan atau SPT. Pengertian SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban. Fungsi SPT sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban wajib pajak untuk melaporkan pengkreditan pajak dan pembayaran pajak. Yang berikut ada prosedur penyelesaian SPT. Wajib pajak mengambil dan mengisi SPT dengan benar serta menyerahkannya ke KPP. Wajib pajak yang menggunakan mata uang asing harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Yang berikut ada pembentulan SPT dan pengungkapan ketidaktepatan. Wajib pajak dapat membetulkan SPT secara sukarela sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP jika pembetulan mengakibatkan utang pajak lebih besar, dikenakan bunga 2% per bulan, tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak. Jika wajib pajak mengungkapkan sendiri ketidakbenaran dalam pelaporan pajak dan melunasi kekurangan pajak serta denda 150%, maka tidak akan dilakukan penyidikan. Lalu jenis SPT. Jenis SPT atau surat pemberitahuan pajak. SPT masa laporan pajak untuk periode tertentu. Ada SPT tahunan, laporan pajak untuk 1 tahun pajak, bisa berbentuk hard copy atau elektronik. Yang berikut ada batas waktu penyampaian SPT. SPT masa maksimal 20 hari setelah akhir periode pajak. SPT tahunan atau orang pribadi maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan atau badan usaha maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT bisa diperpanjang maksimal 2 bulan dengan mengajukan pemberitahuan ke kantor pajak sebelum batas waktu habis. Harus disertai laporan keuangan sementara dan bukti setoran pajak. Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Jika keterlambatan disebabkan kelalaian, pertama kali dapat dikenakan sanksi pidana jika merugikan negara. Yang berikut adalah kealpaan dan kesengajaan dalam penyampaian surat pemberitahuan. Kealpaan jika seorang lalai dalam menyampaikan atau memberikan informasi tidak benar dalam surat pemberitahuan yang merugikan negara, maka dapat dikenai denda 1-2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar atau kurang 3-12 bulan. Kesengajaan jika kesalahan dilakukan dengan sengaja, dapat dikenai pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2-4 kali pajak yang kurang dibayar. Yang berikut ada surat setoran pajak SSP dan pembayaran pajak. Yang pertama ada surat setoran pajak SSP adalah bukti pembayaran pajak yang dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah setelah disahkan oleh pejabat terkait tempat pembayaran, bisa dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak, pembayaran massa, berbagai jenis pajak, penghasilan atau PPh, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Memiliki tenggat waktu berbeda, umumnya tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPNB yang dipungut oleh bendahara pemerintah harus disetor paling lama 7 hari setelah pembayaran. Yang berikut ada tagihan pajak, surat keterangan pajak, dan surat keputusan yang menyebabkan tambahan pajak harus dibayar dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan. Pembayaran pajak penghasilan tahunan harus dilunasi sebelum penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Ketentuan tanggal jatuh tempo. Jika jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Yang berikut ada surat ketetapan pajak. Poin pertama SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu surat yang menetapkan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar karena ditemukan data baru setelah pemeriksaan. Yang berikutnya ada SKPLB dan SKPN. SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, surat yang menetapkan kelebihan atau pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Lalu SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, yaitu surat yang menetapkan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak, tidak ada pajak terutang atau tidak ada kredit pembayaran pajak. Berikutnya ada STP atau surat tagihan pajak, yaitu surat untuk menagih pajak dan atau sanksi berupa bunga atau denda. Berikutnya ada keberatan dan banding. Keberatan atau upaya wajib pajak untuk mengajukan koreksi atau surat ketetapan pajak. Syarat pengajuan diajuk tertulis dalam bahasa Indonesia menyebutkan jumlah pajak yang dipermasalahkan dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, melunasi jumlah pajak yang disetujui sebelum keberatan diajukan. Sanksi jika ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan. Lalu ada banding, yaitu upaya hukum yang diajukan wajib pajak ke Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Berikutnya ada pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan dan daluarsa penagihan pajak. Pembetulan atau melakukan pembetulan atas kesalahan tulis, hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perpajakan pada berbagai surat ketetapan atau keputusan pajak. Lalu ada pengurangan, penghapusan atau pembatalan dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi yang dikenakan karena kehilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Lalu ada daluarsa penagihan pajak. Hak penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak penerbitan surat tagihan atau ketetapan pajak. Lalu yang berikut pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau tujuan lain yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Lalu ada penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana di bidang perpajakan. Yang berikutnya ada hak wajib pajak. Yang pertama ada mengajukan keberatan dan banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan, memohon penundaan penyampaian SPT, memohon penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, memohon perhitungan pajak yang dikenakan, lalu meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, memohon penghapusan atau pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah, memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajiban pajak, dan yang terakhir meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.